Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana saya sendiri bernama Reski Mutmainah dan bersama 3 rekan saya bernama Rahmi Damayanti, Nur Afni, dan Ilham Alfian Ramadan Ramelan. Kami akan membahas mengenai arbitrase, hedging, spekulasi, dan nilai tukar valuta asing. Menjelaskan mengenai arbitrase. Arbitrase dalam dunia ekonomi dan keuangan adalah praktik untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua pasar keuangan. Arbitrase ini merupakan suatu kombinasi penyesuaian transaksi atas dua harga pasar keuangan, di mana keuntungan yang diperoleh adalah berasal dari selisih antara harga pasar dan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri dari arbitrase yaitu terdapat 3. Yang pertama, aset yang sama tidak diperdagangkan dengan harga yang sama. Yang kedua, dua aset dengan arus kas yang identik tidak diperdagangkan dengan harga yang sama. Dan yang ketiga, suatu aset dengan nilai kontrak berjangka yang diketahui di mana aset tersebut pada saat ini tidaklah diperdagangkan pada harga kontrak berjangka dengan dikurangi harga berdasarkan suku bunga bebas risiko, atau terdapat biaya penyimpanan gudang atas aset tersebut dan tidak dapat diabaikan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu hedging. Hedging atau biasa disebut dengan lindung nilai merupakan suatu transaksi untuk menurunkan risiko. Nah, hedging dilakukan oleh suatu perusahaan atau individu untuk melindungi suatu perubahan harga yang akan memberikan dampak negatif pada laba. Nah, hedging juga merupakan sebuah komponen dari proses lebih umum yang dinamakan manajemen risiko. Nah, hedging mempergunakan instrumen derivatif untuk dapat meminimalisasi eksposur dari adanya fluktuasi risiko eksternal, yaitu tingkat suku bunga dan nilai tukar. Nah, apa saja teknik-teknik hedging? Hedging biasa menggunakan teknik jangka pendek, yaitu yang pertama, hedging memakai kontrak future, yaitu kontrak yang menetapkan penukaran suatu valuta dalam volume tertentu pada tanggal penyelesaian tertentu. Yang kedua, hedging memakai kontrak forward, yaitu suatu kontrak antara nasabah dan bank untuk melakukan sejumlah penjualan atau pembelian valuta terhadap valuta lainnya di masa yang akan datang dengan rate yang telah ditentukan pada saat kontrak dibuat. Kemudian yang ketiga, hedging memakai instrumen pasar uang, yaitu hedging memakai instrumen pasar uang untuk melibatkan pengambilan suatu posisi dalam pasar uang untuk melindungi posisi hutang atau piutang di masa yang akan datang. Yang keempat, hedging memakai opsi atau option valuta, yaitu opsi menyediakan hak untuk membeli atau menjual suatu valuta tertentu dengan harga tertentu selama periode waktu tertentu. Tujuan dari option ini untuk hedging. Teknik-teknik hedging jangka panjang, yaitu yang pertama, kontrak forward jangka panjang atau long forward, sama dengan forward jangka pendek, namun forward ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus dari perusahaan. Long forward sangat menarik bagi perusahaan yang telah menandatangani kontrak ekspor atau impor yang bernilai tetap dan dapat melindungi arus kas mereka secara jangka panjang. Yang kedua, current swap adalah kesempatan untuk mempertukarkan satu valuta dengan valuta lain pada kurs dan tanggal tertentu dengan menggunakan bank sebagai perantara antara kedua belah pihak yang ingin melakukan swap currency. Tujuan dari current swap antara lain, pertama itu mengcover risiko exchange rate untuk pembelian atau penjualan valuta. Yang kedua, transaksi swap akan menghilangkan current exposure karena pertukaran kurs pada masa yang akan datang telah ditetapkan. Yang ketiga, perhitungan kalkulasi biaya yang pasti. Yang keempat, untuk tujuan spekulasi. Adapun strategi gapping untuk current swap ada dua. Yang pertama, menghindari risiko pertukaran utang. Yang kedua, tidak mengganggu pos-pos di balance sheet. Kemudian, teknik hedging jangka panjang yang ketiga yaitu parallel loan adalah kredit yang melibatkan pertukaran valuta antara dua pihak dengan kesepakatan untuk menukarkan kembali valuta-valuta tersebut pada kurs dan tanggal tertentu di masa yang akan datang.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu spekulasi. Istilah spekulasi mengacu pada proses pembelian dan penjualan aset yang mengandung risiko yang cukup besar dengan harapan menghasilkan pengembalian yang baik dari perubahan tingkat harga yang diantisipasi. Perbedaan kunci antara hedging dan spekulasi antara lain sebagai berikut. Hedging adalah tindakan mencegah investasi terhadap perubahan harga yang tidak terduga, proses di mana spekulan berdagang aset dasar elemen berisiko tinggi. Untuk mendapatkan keuntungan dikenal sebagai spekulasi. Lindung nilai adalah sarana untuk mengendalikan atau menghilangkan risiko. Sebaliknya, spekulasi tergantung pada risiko dengan harapan mendapatkan hasil yang baik. Hedging menawarkan perlindungan terhadap fluktuasi harga yang tidak diinginkan. Di sisi lain, spekulasi melibatkan risiko yang timbul untuk menghasilkan keuntungan dari perubahan harga. Hedgers adalah penghindar risiko yang mengamankan investasi mereka melalui lindung nilai. Spekulan adalah pecinta risiko yang mengambil risiko dengan sengaja dan memainkan peran penting dalam menyediakan likuiditas di pasar. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Pentingnya forecasting atau peramalan terhadap nilai tukar falas. Proyeksi mengenai kurs mata uang ternyata memegang peranan yang sangat penting dalam penetapan kebijakan-kebijakan operasi MNC. Beberapa kebijakan tersebut antara lain: yang pertama, kebijakan pemegang risiko atau hedging decision; yang kedua, kebijakan pendanaan jangka pendek; yang ketiga, kebijakan investasi jangka pendek; yang keempat, kebijakan penganggaran modal atau capital budgeting; yang kelima, kebijakan pendanaan jangka panjang; yang keenam, penafsiran pendapatan; yang ketujuh, penilaian laba. Dalam peramalan nilai tukar falas ada beberapa teknik peramalan, antara lain: yang pertama, peramalan teknis. Peramalan teknis atau technical forecasting mencakup penggunaan data kurs historis untuk memprediksi nilai di masa depan. Perusahaan cenderung menggunakan ramalan teknik secara terbatas karena peramalan ini hanya berlaku dalam jangka waktu dekat yang tidak terlalu membantu dalam pembuatan kebijakan perusahaan. Yang kedua, peramalan fundamental. Ramalan fundamental atau fundamental forecasting dilakukan berdasarkan hubungan fundamental antara variabel-variabel ekonomi dengan kurs. 3. Peramalan metode market base. Proses membuat peramalan dari indikator pasar yang dikenal dengan peramalan berbasis pasar atau market based forecasting biasanya dikembangkan berdasarkan kurs spot dan kurs forward. Kurs spot digunakan sebagai taksiran atas kurs spot di masa depan. Untuk melihat mengapa kurs spot dapat digunakan dalam peramalan berbasis pasar, asumsikan bahwa pound sterling Inggris diperkirakan akan mengalami apresiasi terhadap dolar dalam jangka waktu dekat. Yang keempat, peramalan campuran. Karena tidak ada satupun teknik peramalan yang terbukti unggul secara konsisten dibanding teknik lain, beberapa MNC lebih suka menggunakan kombinasi teknik peramalan. Metode ini dinamakan peramalan campuran atau mixed forecasting. Berbagai peramalan atas nilai mata uang tertentu dibuat berdasarkan beberapa teknik peramalan. 7. Fluktuasi nilai tukar falas. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, laju inflasi relatif; yang kedua, tingkat pendapatan relatif; yang ketiga, suku bunga relatif; yang keempat, kontrol pemerintah; yang kelima, ekspektasi.